Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kakak kelas 5? Semoga sehat semua ya. Oke, kali ini kita akan mempelajarinya, yaitu pembelajaran kedua subtema 3 buku 5B. Ya, sebelum mulai kita say basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang menjaga organ pernafasan pada manusia. Nah sebelumnya kalian sudah belajar macam-macam penyakit pada organ pernafasan manusia. Salah satunya itu adalah asma. Ya, sekarang kita review dulu organ pernafasan pada manusia itu ada apa aja kak. Dimulai dari hidung, kemudian nanti udara masuk ke tenggorokan ya, bukan kerongkongan. Nanti udara dilanjutkan lagi ke bronkus, kemudian masuk ke bronkiolus, dan akhirnya akan masuk ke paru-paru, ke kantung-kantung paru-paru kecil yang disebut dengan alveolus. Nah, organ pernafasan kita seperti itu jalur masuk udaranya. Ternyata menjaga kesehatan organ pernafasan itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika misal organ pernafasan kita sakit, maka udara pun akan susah masuk ke paru-paru kita. Penyakit pada organ pernafasan itu macam-macam. Ada yang pertama yang biasa kita kenal itu kalau misalnya kalian gejalanya demam, terus pusing, batuk-batuk, ya. Ada yang pertama influenza atau flu, itu disebabkan oleh virus. Kemudian yang kedua ada sinus. Sinus itu berarti penyakit yang terjadi peradangan pada hidung, itu namanya sinusitis. Kemudian yang ketiga contoh penyakit pada organ pernafasan yaitu bronkitis. Bronkitis berarti peradangan pada bronkusnya kak, pada cabang-cabang batang tenggorokannya. Kemudian selanjutnya ada sakit asma yang kemarin kita bahas. Lalu ada TBC, kalian tahu TBC yaitu penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, ada lagi penyakit pernafasan yang juga agak berat yaitu pneumonia atau penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri juga. Dan juga ada yang terakhir itu adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu merupakan penyakit yang paling berat. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya salah satunya itu adalah akibat dari merokok. Nah, jadi ketika seseorang merokok, nanti zat-zat kimia dari rokok itu akan masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam paru-paru, sehingga paru-parunya itu menjadi rusak, tidak sehat. Ya, itu akan mengakibatkan yang namanya penyakit kanker paru-paru. Saat ini pun ada juga penyakit yang menyerang organ pernafasan atau penyakit corona ini itu disebabkan oleh virus dan bisa merusak organ pernafasan kita. Gimana cara menjaga organ pernafasan? Yang pertama itu dengan menjaga udara di sekitar kita. Kalian bisa membandingkan udara yang ada di pedesaan dan juga udara yang ada di perkotaan itu pastinya akan jauh berbeda. Ketika di desa masih banyak pohon-pohon sehingga udaranya masih terasa sejuk, sedangkan ketika di perkotaan udaranya itu sudah tercemar oleh polutan-polutan. Jadi udaranya sudah bercampur antara asap kendaraan, kemudian asap dari sisa-sisa pembakaran, dari industri, gedung-gedung. Kita berada di perkotaan, makanya dianjurkan untuk menanam pohon atau melakukan penghijauan di perkotaan. Nah, untuk di pedesaan yang atau di daerah-daerah yang memang masih banyak hutannya, hutan pun sekarang sudah banyak yang ditebang. Jadi ditebang secara bebas atau ilegal. Jadi ketika di hutan itu pohon-pohonnya ditebang, maka tidak ada lagi penghijauan atau tidak ada lagi tumbuhan-tumbuhan yang bisa menyerap karbon dioksida. Maka untuk yang di daerah
perkebunan atau di daerah hutan, itu ketika ada hutan yang gundul maka harus direboisasi. Itu kedua, cara menjaga kesehatan organ pernafasan yaitu dengan berolahraga secara rutin. Jadi kita dianjurkan untuk berolahraga secara rutin minimal seminggu 1 kali atau 2 kali. Nah, ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini salah satu juga contoh menjaga kesehatan organ pernafasan, yaitu dengan memperbanyak makan sayur dan makan buah. Karena zat-zat kimia dari luar yang tidak baik yang akan merusak tubuh itu bisa ditangkal oleh sayur dan juga buah. Yang ketiga itu adalah tidak meludah sembarangan. Nah, ini dia. Jadi ketika kalian ingin meludah, itu meludahlah di tempat yang seharusnya. Jadi kalian bisa meludah itu di kamar mandi, tidak sembarangan di jalan ataupun ketika kalian lewat. Itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ternyata air ludah itu ketika ada seseorang meludah sembarangan dan dia terkena penyakit, bakteri-bakteri atau virus-virus yang ada di ludahnya itu bisa menyebar melalui udara. Selanjutnya adalah juga tidak kalah penting. Ketika seseorang terkena sakit flu, biasanya kita sering bawa tisu. Nah, ketika sudah digunakan tisu tersebut, sebaiknya tisu itu dibuang di tempat sampah yang tertutup juga. Ketika ada seseorang yang kena flu atau terkena penyakit pernafasan yang bisa menular, diusahakan kita menjaga jarak dengan orang tersebut. Ketika kita menjenguk orang ke rumah sakit, itu juga harus menjaga jarak dan diusahakan kita menggunakan masker. Untuk apa? Untuk sebagai pelindung kita agar penyakit yang ada di orang tersebut tidak menular ke orang yang sehat. Gitu. Tadi rokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Jadi memang rokok itu tidak baik. Nah, selain itu ternyata ada yang disebut perokok aktif dan juga perokok pasif. Kalau perokok aktif berarti yang memang orang yang suka merokok, sedangkan perokok pasif orang yang terkena asap-asap dari rokok itu. Nah, perokok pasif itu pun juga berbahaya. Walaupun kita tidak merokok, kita duduk di dekat orang yang merokok, khawatirnya nanti asap-asapnya yang mengandung zat-zat kimia dari rokok tersebut bisa masuk ke organ pernafasan kita, sehingga nanti zat-zat kecilnya itu akan menumpuk di paru-paru kita dan akan menyebabkan penyakit pada organ pernafasan. Nah, bagaimana cara kita mengajak orang untuk menjaga organ pernafasan? Kita bisa membuat yang namanya poster. Ya, kalian sudah pernah lihat poster? Poster itu sebuah gambar yang berisi kata-kata juga, yang fungsinya itu untuk memberi ajakan kepada yang melihatnya. Misalnya, kalian ingin membuat poster tentang menjaga organ kesehatan. Nah, di kalimat poster yang kalian buat itu isinya adalah kalimat ajakan bahwa jagalah hidup bersih atau dilarang membuang tisu sembarangan, seperti itu. Kalau nanti kalian ingin membuat poster, maka ada hal-hal yang harus kalian perhatikan juga. Nah, apa saja yang harus kalian perhatikan? Yang pertama itu adalah kalian harus menentukan tema. Jadi tema posternya apa? Apakah tentang kebersihan atau kesehatan? Jadi di dalam poster itu tidak perlu kalimat-kalimat yang panjang, intinya saja. Jadi bahasanya harus padat dan juga jelas, tidak perlu panjang. Dan yang terakhir, ketika kalian membuat poster, dibuatlah dengan gambar atau kalimat semenarik mungkin. Untuk apa? Karena ketika ada orang yang melihat poster yang kalian buat, itu orang tersebut bisa tertarik ke poster kita. Jadi orang tersebut bisa tahu, oh kita sedang mengajak menjaga kesehatan organ pernafasan. Jadi poster kalian bisa langsung terbaca.
Ya, sekian pembelajaran hari ini, yaitu mengenai menjaga kesehatan organ pernafasan pada manusia dan juga membuat poster ajakan menjaga organ kesehatan. Kalian bisa lihat kembali di buku 5B di subtema 3 pembelajaran 2 tentang materi yang tadi, dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, sekian dulu dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.